Hai guys, balik lagi sama aku Ayu. Di video kali ini kita bakal membahas dan belajar bareng mengenai pembelajaran organisasi atau organizational learning. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita simak aja video pembahasannya. Pembelajaran organisasi atau biasa disebut dengan organizational learning. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi pembelajaran? Menjawab tantangan persaingan bisnis dalam era globalisasi dan liberalisasi, setiap perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif yang didukung dengan integrasi organisasi untuk mengelola pengetahuan melalui proses belajar berkelanjutan. Sejak diperkenalkan pada tahun 1990-an, organisasi belajar sangat diperlukan perusahaan, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sangat cepat. Bagi para eksekutif dan manajer yang menyadari pentingnya organisasi, belajar pasti membutuhkan pedoman yang jelas dan langkah-langkah yang praktis untuk merealisasikan organisasi belajar atau learning organization dalam proses manajemen. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran itu sendiri merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran sendiri merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Dan yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman yang dikemukakan oleh Kim pada tahun 1993. Selanjutnya ialah tingkatan organisasi pembelajaran yang terdiri dari 5 tingkatan. Tingkatan pertama ialah berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Tingkatan kedua ialah mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Tingkatan ketiga ialah tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni yang dikemukakan oleh Senge pada tahun 1994. Tingkatan keempat ialah personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Dan yang terakhir ialah tingkatan membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Berikutnya ialah teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama ialah operant conditioning Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua ialah classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Dan yang terakhir ialah social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek.
Untuk modal pembelajaran masyarakat sendiri terdiri dari 4 proses. Yang pertama ialah proses memperhatikan atau attentional process. Yang kedua ialah proses mengingat atau retention process. Yang ketiga ialah proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Dan yang terakhir ialah proses pemberdayaan atau penguatan atau reinforcement process. Kemudian kita akan membahas cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran ialah yang pertama penguasaan pengetahuan. Yang kedua distribusi informasi. Yang ketiga interpretasi informasi. Dan yang terakhir ialah pengingatan organisasional yang dikemukakan oleh Wibowo pada tahun 2006. Cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran terdiri dari 6 hal. Yang pertama, pembelajaran analitis. Yang kedua, pembelajaran sintesis. Yang ketiga, pembelajaran eksperimental. Yang keempat, pembelajaran interaktif. Yang kelima, pembelajaran struktural. Yang keenam, ialah pembelajaran institusional yang juga dikemukakan oleh Wibowo pada tahun 2006. Selanjutnya ialah langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Yang pertama ialah schedule reinforcement, ialah pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, continuous reinforcement atau pemberdayaan terus-menerus. Yang kedua ialah intermittent reinforcement atau pemberdayaan terputus-putus. Selanjutnya ialah reinforcement schedule and behavior, pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum, merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Berikutnya ialah karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran terdiri dari 3 hal. Yang pertama ialah gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua ialah pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang terakhir ialah perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru yang dikemukakan oleh Wibowo pada tahun 2006. Beralih ke aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Strategis organisasi terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ialah organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya, yang dikemukakan oleh Hartanto pada tahun 1996. Selanjutnya ialah proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan dan atau restrukturisasi organisasi. Yang terakhir ialah proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatif, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif, yang dikemukakan oleh Kaufman dan Senge pada tahun 1994. Berikutnya ialah survei pembelajaran di organisasi. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran, diperlukan survei pembelajaran mengarah kualitas pembelajaran. Rentang skor dapat diperoleh dan pemaknaannya ialah sebagai berikut. 21 hingga 40%. Organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. 40 hingga 60%. Organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. 60 hingga 80%. Organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. 80 hingga 100%.
organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang, dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Dan yang terakhir, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Kemudian, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang terakhir ialah membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru yang dikemukakan oleh Woodward dan Dobson pada tahun 2002. Kemudian yang terakhir ialah 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama ialah membangun komitmen pada pembelajaran. Yang kedua ialah bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Dan yang terakhir ialah bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Nah, semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sebelum aku tutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat buat bikin video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!